Shalom. Renungan kali ini berjudul Menerima Roh Kudus oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Banyak penolakan sering dilakukan terhadap kesimpulan manifestasi bahasa lidah atau bahasa roh sebagai bukti yang diterima Perjanjian Baru bahwa seseorang telah menerima baptisan dalam Roh Kudus. Demi kejelasan dan ketelitian, karenanya mari kita memperhatikan beberapa dari penolakan yang umum. Salah satu penolakan adalah anggapan setiap orang Kristen otomatis menerima Roh Kudus ketika menjadi orang percaya baru dan karenanya tidak perlu bukti pengalaman lebih lanjut atau bukti lain sebagai jaminan menerima Roh Kudus. Banyak kebingungan dan kontroversi bisa dihindari begitu kita menetapkan satu fakta penting Alkitabiah. Perjanjian Baru menggambarkan dua pengalaman terpisah. Dua-duanya digambarkan sebagai menerima Roh Kudus. Ini berarti dimungkinkan bagi seorang Kristen menerima Roh Kudus dalam satu ekspresi namun tidak dalam ekspresi lainnya. Cara sederhana membedakan dua pengalaman ini adalah membandingkan peristiwa dua hari Minggu yang secara unik penting dalam sejarah gereja Kristen. Pertama adalah Minggu Kebangkitan, kedua adalah Minggu Pentakosta. Pada Minggu Kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada para rasul untuk pertama kali sejak kebangkitannya. Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 22. Yesus menghembusi para rasul sesuai kata-kata yang menyertainya, "Terimalah Roh Kudus." Dalam bahasa Yunani, kata yang sama, pneuma, berarti roh dan nafas. Kata-kata Yesus bisa diterjemahkan, "Terimalah nafas kudus." Lebih jauh, terimalah mengindikasikan terjadi satu pengalaman menerima sementara Yesus mengucapkan kata itu. Oleh karena itu, satu fakta Alkitabiah tak terbantahkan bahwa pada saat itu para rasul sungguh-sungguh menerima Roh Kudus. Dalam perjumpaan pertama dengan Kristus yang telah bangkit, para rasul melewati keselamatan Perjanjian Lama ke dalam keselamatan Perjanjian Baru. Sampai saat itu, orang-orang percaya Perjanjian Lama sedang menanti-nantikan dengan iman sesuai nubuat-nubuat dan bayangan-bayangan penebusan yang belum terjadi. Mereka yang masuk ke dalam keselamatan Perjanjian Baru, di lain pihak, melihat pada satu peristiwa tunggal sejarah, kematian dan kebangkitan Kristus. Keselamatan mereka sudah selesai. Ini titik di mana mereka mengalami kelahiran baru. Roh Kudus dihembusi ke dalam mereka oleh Yesus, diimpartasi hidup baru kepada mereka, kehidupan kekal yang telah menang atas dosa dan iblis, atas kematian dan kubur. Pengalaman para rasul ini menjadi pola bagi semua yang masuk ke dalam kelahiran baru. Mengandung dua elemen esensial, mengungkapkan secara pribadi kebangkitan Kristus dan menerima Roh Kudus sebagai kehidupan kekal ilahi. Ini sepakat dengan kata-kata Paulus, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran yang diperhitungkan kepada semua yang percaya dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 8 ayat 10. Namun demikian, bahkan setelah perjumpaan pertama, Yesus menegaskan kepada para rasul bahwa pengalaman Roh Kudus mereka masih belum lengkap. Dalam kata-katanya terakhir kepada mereka, sebelum kenaikannya ke surga, Ia memerintahkan mereka untuk tidak pergi keluar memberitakan Injil dan kembali ke Yerusalem, menunggu di sana sampai mereka dibaptis dalam Roh Kudus dan dianugerahi dengan kekuasaan dari tempat tinggi agar dapat lebih efektif bersaksi dan melayani. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku
tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hampir semua penterjemah Alkitab sepakat bahwa janji baptisan dalam Roh Kudus ini digenapi pada Minggu Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Pada Minggu Kebangkitan, para rasul menerima hembusan roh dari Kristus dan masuk ke dalam keselamatan dan kelahiran baru. Namun, baru pada Minggu Pentakosta, 7 minggu kemudian, mereka dibaptis dalam atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa keselamatan atau kelahiran baru adalah pengalaman yang terpisah dan berbeda dengan baptisan dalam Roh Kudus, walaupun setiap kejadian itu digambarkan sebagai menerima Roh Kudus. Kemudian, pada Minggu Pentakosta, Petrus menjelaskan, setelah kenaikannya ke surga, bahwa Kristus yang mencurahkan Roh Kudus ke atas para murid yang menunggu. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Kita bisa simpulkan perbedaan-perbedaan dua pengalaman menerima Roh Kudus. Pada Minggu Kebangkitan Kristus menghembuskan roh, hasilnya kehidupan. Pada Minggu Pentakosta, kenaikan Kristus, pencurahan roh, hasilnya kuasa. Pengalaman para rasul mendemonstrasikan bahwa keselamatan atau kelahiran baru dan baptisan dalam Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda dan terpisah. Para rasul menerima pengalaman-pengalaman ini pertama pada Minggu Kebangkitan, kedua 7 minggu kemudian pada Minggu Pentakosta. Pembelajaran lebih lanjut dalam kitab Kisah Para Rasul menyingkapkan dua pengalaman tersebut biasanya terpisah. Lebih jauh, sejak Minggu Pentakosta dan seterusnya, frasa menerima Roh Kudus diaplikasikan selalu dan hanya pada pengalaman kedua, baptisan dalam Roh Kudus. Tidak pernah lagi digunakan untuk menggambarkan kelahiran baru. Ada 3 peristiwa lain sesudah Pentakosta, di mana kitab suci menggambarkan apa yang terjadi ketika orang-orang dibaptis dalam Roh Kudus. Ini terjadi di Samaria, Efesus, dan rumah tangga Kornelius. Kita akan mempelajari ketiganya. Pelayanan Filipus di Samaria ditulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang itu. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Orang-orang ini mendengar kebenaran Kristus yang diberitakan kepada mereka oleh Filipus. Mereka percaya, mereka dibaptis. Tidak masuk akal dan tidak alkitabiah menolak bahwa orang-orang ini sudah diselamatkan. Mengingat kata-kata Kristus ketika ia mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus 16 ayat 15 dan 16. Orang-orang Samaria sudah mendengar berita Injil
Mereka sudah percaya, mereka sudah dibaptis. Oleh karenanya kita tahu dengan otoritas kata-kata Kristus mereka diselamatkan. Namun orang-orang yang sama ini sampai saat itu belum menerima Roh Kudus. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17. Kita melihat orang-orang Samaria menerima keselamatan melalui pelayanan Filipus. Mereka menerima Roh Kudus melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Penerimaan Roh Kudus mereka adalah pengalaman yang terpisah setelah mereka menerima keselamatan. Ini contoh Alkitabiah kedua yang mengindikasikan dimungkinkan bagi orang menjadi orang Kristen murni sejati namun belum menerima Roh Kudus, dalam arti kata di mana frasa ini digunakan sejak Pentakosta dan seterusnya. Dalam nas dalam Kisah Para Rasul 8, kita mendapatkan dua bentuk perkataan yang berbeda. Yang satu berbicara mengenai menerima Roh Kudus, yang satu lainnya berbicara mengenai Roh Kudus turun ke atas mereka. Namun demikian, konteksnya menjelaskan dua pengalaman yang berbeda, dua aspek dari satu dan pengalaman yang sama. Ketika Paulus datang ke Efesus dan di sana bertemu orang-orang yang digambarkan sebagai murid-murid, pertanyaan pertama yang ia tanyakan, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Jelas Paulus mendapat kesan orang-orang ini murid-murid Kristus. Sudah barang tentu, jika mereka bukan orang Kristen, tak akan ada pertanyaan apakah mereka sudah menerima Roh Kudus, karena ini diterima hanya melalui iman dalam Kristus. Namun demikian, dengan bertanya lebih jauh, Paulus mendapatkan mereka bukan murid-murid Kristus, melainkan murid-murid Yohanes Pembaptis, dan maka ia memberitakan kepada mereka seluruh Injil Kristus. Satu fakta jelas dari insiden ini. Sudah barang tentu, jika orang menerima Roh Kudus secara otomatis sebagai akibat langsung dari percaya dalam Kristus, tidak logis bagi Paulus bertanya pertanyaan, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Fakta bahwa Paulus menanyakan pertanyaan ini membuat jelas ia mengetahui kemungkinannya orang menjadi murid atau percaya dalam Kristus tanpa menerima Roh Kudus, seperti pada hari Pentakosta. Ini dikonfirmasi dengan catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Paulus menjelaskan Injil Kristus kepada orang-orang ini. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Ini contoh Alkitabiah ketiga yang mengindikasikan dimungkinkan bagi orang menjadi percaya pada Kristus namun belum menerima Roh Kudus. Kesimpulan ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul yang dikonfirmasi lebih jauh dalam surat Paulus kepada orang-orang di Efesus. Kita harus camkan di pikiran bahwa murid-murid ini yang kepada mereka Paulus melayani di Efesus adalah orang-orang Kristen Efesus yang kepada mereka ia kemudian menulis suratnya. Dalam suratnya, Paulus mengingatkan orang-orang ini tahap-tahap di mana mereka pada mulanya menjadi orang percaya dan menerima Roh Kudus. Berbicara asal-muasal mereka percaya dalam Kristus, ia berkata, "Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus
yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Di sini Paulus mengindikasikan ada 3 tahap terpisah dalam pengalaman mereka. Pertama, mereka mendengar Injil. Kedua, mereka percaya dalam Kristus. Ketiga, mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini sepakat dengan catatan historis dalam Kisah Para Rasul 19 yang menyatakan orang-orang ini pertama mendengar Injil, lalu percaya dan dibaptis. Terakhir, ketika Paulus meletakkan kedua tangannya ke atas mereka, Roh Kudus turun atas mereka. Dalam kedua catatan serupa, dalam Kisah Para Rasul dan dalam Efesus, sepenuhnya jelas bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus tidak secara simultan ketika menjadi orang percaya, namun sebagai pengalaman terpisah dan menyusul kemudian setelah menjadi orang percaya. Contoh keempat, kita akan mempelajari secara singkat khotbah yang Petrus beritakan di rumah tangga Kornelius dan hasil-hasilnya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34-48. Kitab suci sekilas mengindikasikan begitu Kornelius dan rumah tangganya mendengar Injil dan memiliki iman dalam Kristus, mereka langsung menerima Roh Kudus dan berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Namun, walaupun dalam contoh ini ada 2 pengalaman ini terjadi bersamaan, ini 2 pengalaman yang berbeda. Bukti bahwa Kornelius dan rumah tangganya menerima Roh Kudus bukan fakta mereka memiliki iman dalam Kristus, namun fakta di bawah dorongan Roh Kudus mereka berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Dalam catatan apa yang terjadi dalam rumah tangga Kornelius, ada 3 frasa berbeda yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman yang sama. Roh Kudus turun ke atas mereka, karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, dan mereka menerima Roh Kudus. Di mana Petrus untuk kedua kali menggambarkan insiden yang sama dengan menggunakan 3 frasa. Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka dibaptis dengan atau dalam Roh Kudus, Allah memberi mereka karunia Roh Kudus yang sama. Kisah Para Rasul 11 ayat 15-17. Sebelum ini, 2 frasa serupa digunakan untuk orang-orang Samaria, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, dan mereka menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 16-17. Dalam nas-nas ini, kita menemukan 5 frasa berbeda yang digunakan untuk menggambarkan satu pengalaman. Roh Kudus turun ke atas mereka, karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, mereka menerima Roh Kudus, mereka dibaptis dengan atau dalam Roh Kudus, dan Allah memberi mereka karunia Roh Kudus. Beberapa penterjemah modern mengatakan bahwa 5 frasa berbeda ini mengacu pada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Namun ini tidak sejalan dengan frasa yang digunakan para rasul dalam Perjanjian Baru. Menurut para rasul, frasa-frasa yang berbeda ini menunjukkan satu pengalaman tunggal, walaupun menggambarkan aspek-aspek yang berbeda. Sama seperti seseorang menerima Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus, seperti dibaptis dalam Roh Kudus, atau Roh Kudus turun ke atas orang itu, atau Roh Kudus dicurahkan ke atas orang itu. Kita sudah mempelajari 4 kelompok orang berbeda yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Pertama, para rasul. Kedua, orang-orang Samaria. Ketiga, murid-murid di Efesus. Keempat, Kornelius dan rumah tangganya. Dari 4 kelompok ini, kita melihat dengan jelas bahwa 3 pertama, para rasul, orang-orang Samaria, murid-murid di Efesus, sudah menjadi orang percaya sebelum mereka menerima Roh Kudus. Penerimaan Roh Kudus mereka pengalaman terpisah setelah menjadi orang percaya. Tidak ada contoh dicatat
selain dari Kornelius dan rumah tangganya, di mana orang-orang menerima Roh Kudus pada waktu bersamaan mereka percaya dalam Kristus. Kita menyimpulkan, pengalaman Kornelius dan rumah tangganya adalah pengecualian ketimbang aturan. Dengan dasar pembelajaran catatan Perjanjian Baru ini, kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan berikut. Pertama, normal bagi seorang Kristen menerima Roh Kudus sebagai pengalaman terpisah dan menyusul kemudian setelah menjadi orang percaya. Kedua, bahkan jika seseorang menerima Roh Kudus ketika baru menjadi orang percaya, secara logis tetap pengalaman yang berbeda. Ketiga, apakah seseorang menerima Roh Kudus ketika baru menjadi orang percaya atau setelah menjadi orang percaya? Bukti orang tersebut menerima Roh Kudus sama. Orang itu berbicara dengan bahasa lidah sesuai ucapan yang Roh Kudus berikan. Keempat, fakta seseorang secara murni sejati menjadi orang percaya bukan dengan sendirinya bukti orang itu menerima Roh Kudus. Kesimpulan, hubungan antara menjadi percaya dan menerima Roh Kudus berdasarkan pada pembelajaran kitab Kisah Para Rasul. Namun, sepenuhnya sesuai pengajaran Yesus sendiri dalam Injil. Yesus mengatakan pada murid-muridnya, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Lukas 11 ayat 13. Pengajaran ayat ini diperkuat dengan contoh-contoh yang mendahuluinya mengenai seorang anak yang minta roti, ikan, dan telur kepada bapaknya. Apakah Allah sebagai Bapa Surgawi bersedia memberi Roh Kudus kepada anak-anaknya yang percaya jika mereka memintanya? Namun seseorang harus terlebih dahulu memiliki iman kepada Kristus untuk menjadi anak Allah. Jelas karenanya, Yesus mengajar Roh Kudus tidak diterima ketika menjadi percaya, melainkan setiap orang percaya memiliki hak untuk meminta sebagai anak Bapanya. Lebih jauh, Yesus meletakkan kewajiban pada anak-anak Allah untuk meminta kepada Bapa Surgawi mereka, khususnya untuk karunia Roh Kudus. Oleh karena itu, tidak alkitabiah bagi seorang Kristen berasumsi atau menuntut bahwa ia secara otomatis menerima karunia Roh Kudus ketika menjadi orang percaya tanpa memintanya. Lagi, dalam Yohanes 7 ayat 38, Kristus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Setengah bagian pertama dari ayat selanjutnya, aliran-aliran air hidup, diinterpretasi oleh penulis Injil sebagai Roh Kudus. Karena ia berkata, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 39. Dalam kedua ayat ini jelas bahwa karunia Roh Kudus mengalirkan aliran-aliran air hidup dari dalam hatinya, diterima oleh orang-orang yang menjadi percaya dalam Kristus. Sesuatu yang mereka selanjutnya baru menerima setelah percaya dalam Kristus. Kristus mengajarkan kebenaran yang sama lagi dalam Yohanes 14 ayat 15-17, di mana ia berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Dalam nas ini, penolong dan Roh kebenaran adalah dua sebutan berbeda Roh Kudus. Kristus mengajarkan di sini bahwa
Karunia Roh Kudus bukan untuk orang-orang yang belum percaya dari dunia ini, melainkan untuk murid-murid Kristus sendiri yang mengasihi dan mentaati Dia. Ini mengkonfirmasi, karenanya, hak istimewa anak-anak Allah yang percaya, murid-murid Kristus, untuk meminta karunia Roh Kudus karena mereka memenuhi syarat-syarat Allah. Ini bisa disimpulkan dalam satu syarat namun berlaku untuk semua, ketaatan penuh kasih kepada Kristus. Amin.